Lockheed Martin Corporation berdiri sebagai entitas paling dominan dalam industri kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan teknologi global. Berkantor pusat di Maryland, Amerika Serikat, perusahaan ini merepresentasikan puncak dari integrasi kompleks antara rekayasa engineering, strategi geopolitik, dan supremasi militer. Sebagai kontraktor utama bagi pemerintahan federal Amerika Serikat yang menyumbang lebih dari 70% dari total pendapatannya pada tahun 2024, di mana 64% diantaranya berasal dari Departemen Pertahanan. Hal itu menunjukkan pengaruh kuat Lockheed Martin pada sistem keamanan Amerika Serikat. Perusahaan ini secara fundamental bertindak sebagai perpanjangan tangan dari arsitektur keamanan nasional Amerika Serikat dan aliansi global militernya. Termasuk dalam hal ini adalah North Atlantic Treaty Organization atau yang biasa kita kenal dengan nama NATO. Pada tahun fiskal 2025, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar 75 miliar US dollar, di mana hal tersebut dapat dicapai dengan dukungan tenaga kerja global yang melebihi 100.000 orang, di mana 100.000 orang ini mencakup puluhan ribu insinyur, ilmuwan, dan spesialis di bidang teknologi informasi. Pada video kali ini kita akan membahas secara mendalam lini bisnis dari Lockheed Martin. Kita akan menganalisa struktur divisi bisnis yang memberikan keunggulan komparatif, dan mari kita mulai videonya. Sejarah Lockheed Martin bermula dari era para perintis penerbangan di awal abad ke-20, ketika dunia penerbangan masih dalam tahap percobaan dan teknologi yang sangat terbatas. Perusahaan ini lahir dari penggabungan dua perusahaan kedirgantaran besar yang sama-sama memiliki peran penting dalam sejarah penerbangan. Perusahaan pertama adalah Glenn L. Martin Company yang didirikan pada tahun 1912 oleh salah satu pionir penerbangan, yaitu Glenn L. Martin. Di masa ketika penerbangan masih dalam tahap awal, Martin sudah berani melangkah lebih jauh dengan membangun perusahaan yang fokus pada pengembangan pesawat dan teknologi dirgantara. Sementara itu, perusahaan kedua berasal dari dua bersaudara visioner bernama Alan Lockheed dan Malcolm Lockheed. Mereka berdua memulai kiprahnya dengan mendirikan Lockheed Aircraft Manufacturing Company yang beroperasi pada tahun 1912 hingga 1920. Setelah melewati berbagai tantangan, keduanya kembali bangkit dan secara resmi mendirikan Lockheed Aircraft Company pada 14 April 1926. Meski datang dari jalur yang berbeda, mereka memiliki kesamaan mendasar, yaitu kemampuan untuk melihat dan melampaui batasan teknologi pada zamannya. Alih-alih terhenti pada hal-hal yang tampak mustahil saat itu, mereka fokus pada inovasi yang membuka jalan bagi masa depan, yaitu menciptakan ide dan teknologi yang kelak akan mengubah wajah industri penerbangan. Seiring berjalannya waktu, dengan dinamika industri yang terus bergerak, Martin Marietta Corporation lahir pada tahun 1961 melalui penggabungan strategis antara Glenn L. Martin Company dan American Marietta Corporation. Di bawah kepemimpinan yang fokus pada ekspansi dan diversifikasi, Martin Marietta tumbuh menjadi raksasa di bidang manufakturing material, elektronik pertahanan, dan eksplorasi luar angkasa. Perusahaan ini berhasil mengambil alih sejumlah fasilitas penting, termasuk memenangkan kontrak pengelolaan nasional laboratori pada tahun 1993, sekaligus mengakuisisi divisi sistem luar angkasa dari General Dynamics yang dikenal sebagai pembuat roket peluncur untuk roket Atlas. Langkah-langkah strategis yang ditempuh Martin Marietta sebelum bergabung dengan Lockheed membuatnya menjadi raksasa teknologi yang sejajar dengan Lockheed Corporation, yang mana pada saat itu sudah mendominasi sektor pesawat tempur. Perubahan terbesar dalam sejarah industri penerbangan terjadi pada 15 Maret 1995. Saat itu dua raksasa Amerika yaitu Lockheed dan Martin Marietta resmi bergabung dalam kesepakatan senilai 23 miliar dolar. Langkah besar ini diambil bukan tanpa alasan. Runtuhnya Uni Soviet dan berakhirnya Perang Dingin membuat pemerintah Amerika Serikat memotong anggaran militer secara besar-besaran. Bagi industri pertahanan, bergabung bukan lagi soal memperluas bisnis, tetapi cara untuk bertahan hidup karena berkurangnya kontrak dari pemerintah. Dua tokoh utama di balik rencana ini adalah Daniel Taleb dan Norman Augustin. Mereka merancang penggabungan ini sebagai merger yang setara, agar tidak ada pihak yang merasa dibedakan. Mereka sepakat memakai nama baru yaitu Lockheed Martin. Untuk menjaga bisnisnya tetap aman, Lockheed Martin membagi kekuatannya ke dalam 4 bidang utama. Setiap bidang diberikan kebebasan untuk menciptakan inovasi baru di jalurnya masing-masing. Namun mereka tetap bekerja sama antar divisi demi membangun sistem pertahanan yang satu dan terpadu. Yang pertama ada divisi Aeronautics.
Berpusat di Fort Worth, Texas, divisi aeronautik adalah jantung ekonomi sekaligus pilar teknologi bagi Lockheed Martin. Dengan lebih dari 30.000 tenaga ahli di seluruh dunia, divisi ini fokus untuk merancang, membuat hingga merawat pesawat tempur dan sistem intelijen yang sangat canggih buatan mereka. Saat ini, cara kerja mereka sudah berubah dengan menggunakan sistem digital dan perangkat lunak terbaru. Tujuannya satu, yaitu memastikan bahwa pesawat dan alat tempur yang mereka buat tidak akan ketinggalan zaman, karena sistemnya bisa terus diperbarui secara otomatis. Yang kedua ada Rotary and Mission System atau disingkat RMS. Divisi RMS ini mengelola portofolio yang sangat besar, mencakup lebih dari 1.000 program di 100 negara. Divisi ini bermarkas di Washington DC dengan sekitar 35.000 karyawan. Divisi ini menangani segalanya, mulai dari helikopter Sikorsky hingga sistem tempur di laut dan bawah air. Kekuatan utama RMS ini ada pada keahlian mereka untuk menguasai gelombang elektromagnetik. Berbekal penelitian selama 40 tahun, mereka menciptakan teknologi papan elektronik dan energi terarah. Sederhananya, teknologi ini memungkinkan pasukan kita untuk memancarkan energi untuk melumpuhkan sensor musuh. Di saat yang sama, sistem ini dapat tetap menjaga jaringan komunikasi dan pengawasan agar tetap aman dan tidak terganggu oleh jaringan lain. Yang kedua ada divisi Space. Peran mereka sangat luas. Selain mengerjakan proyek militer Asia untuk pasukan luar angkasa Amerika Serikat, divisi ini juga menjadi mitra utama dari NASA. Mereka membangun pesawat luar angkasa yang dirancang untuk membawa kembali manusia untuk mendarat di bulan, sekaligus membuka jalan bagi misi perjalanan jarak jauh menuju planet Mars. Kemudian yang keempat ada divisi Missile and Fire Control atau disingkat MFC. Divisi ini berpusat di Grand Prairie, Texas, di mana divisi MFC adalah otak di balik sistem persenjataan dan rudal penghancur milik Lockheed Martin. Mereka merancang segalanya, mulai dari roket kendali jarak jauh hingga sistem pencegat rudal jarak jauh. Saat ini fokus utama mereka adalah mengembangkan senjata hypersonic, di mana mereka merancang rudal yang mampu bergerak sangat cepat, serta mampu menahan panas dari gesekan atmosfer hingga 4.000 derajat Fahrenheit. Jika kita melihat laporan tahun 2023, Amerika Serikat memang masih menjadi pasar utama. Namun kontribusi pendapatan dari wilayah lain juga tidak kalah besar. Mulai dari Eropa sebesar 10%, Asia Pasifik hampir 9%, hingga Timur Tengah yang mencapai 5%. Amerika Serikat menjadi pusat dari seluruh penelitian dan produksi Lockheed Martin. Selain bermarkas besar di Maryland, fasilitas mereka juga tersebar di seluruh negeri dengan keahlian yang berbeda-beda. Florida menjadi koridor utama bagi pertahanan dan ruang angkasa. Di Orlando, fokusnya adalah sistem rudal dan sistem tempur. Sementara di Titusville, fasilitas mereka menjadi pintu gerbang utama untuk peluncuran roket ke luar angkasa. Ada juga pabrik di Ocala yang menggunakan sistem otomatis penuh untuk membuat komponen senjata yang rumit, serta fasilitas di Pinellas Park dan West Palm Beach yang menangani perakitan komponen yang berat. Pindah kita ke wilayah lain, ada fasilitas di Fort Worth, Texas, yang merupakan pabrik utama untuk merakit jet-jet tempur mereka. Lalu di Littleton, Colorado, para ilmuwan berfokus untuk mendesain satelit militer. Terakhir ada pabrik di Plant 42 di California, sebuah tempat rahasia di mana perwarupa pesawat masa depan dirancang jauh dari pantauan publik. Produk-produk yang lahir dari fasilitas ini benar-benar mengubah peta kekuatan militer dunia. Salah satu di antaranya adalah keberhasilan dari divisi Aeronautica. Keberhasilan divisi Aeronautica terlihat dari kemampuan mereka dalam dua hal, yaitu menjaga pesawat model lama tetap berguna dan pada saat yang sama menciptakan pesawat baru yang canggih. Pesawat F-16 Fighting Falcon contohnya. Pesawat ini adalah pesawat yang sudah beroperasi lebih dari 50 tahun, di mana sampai saat ini F-16 masih menjadi pesawat tempur utama di banyak negara dengan total produksi mencapai 4.600 unit. Versi terbarunya yaitu F-16 Block Viper adalah pesawat yang sangat modern. Pesawat ini dilengkapi radar baru yaitu radar AESA dan juga dilengkapi oleh sistem elektronik dan sistem komunikasi yang hampir setara dengan pesawat tempur generasi terbaru. Karena kecanggihannya, negara seperti Slovakia, Bulgaria, dan Bahrain masih terus memesan pesawat tipe ini. Selain pesawat F-16, ada juga pesawat angkut C-130 Hercules. Pesawat ini tercatat sebagai pesawat paling lama yang diproduksi dunia secara terus-menerus. Hingga kini sudah ada lebih dari 2.700 pesawat yang dikirim dengan total waktu terbang mencapai 3 juta jam.
Versi terbarunya, si 130G Super Hercules bisa terbang di kondisi cuaca dan tempat yang sangat sulit. Pesawat ini mampu melakukan lebih dari 17 jenis tugas, mulai dari mengisi bahan bakar pesawat lain di udara, hingga menjalankan operasi militer khusus untuk mempengaruhi mental musuh. Di fasilitas Skunk Works, para insinyur sedang membuat pesawat dengan teknologi tingkat tinggi. Salah satu proyek utamanya adalah pesawat pengintai SR-72. Pesawat ini dirancang untuk memantau wilayah musuh. Kecepatannya sangat tinggi dan ditargetkan bisa mencapai Mach 6 atau 6 kali lipat kecepatan suara. Mesin jet biasa pasti akan hancur jika dipaksa terbang secepat itu. Oleh karena itu, pesawat SR-72 menggunakan sistem mesin khusus yang disebut TBCC. Sistem TBCC ini menggabungkan dua jenis mesin sekaligus. Satu mesin turbin yang digunakan untuk terbang pelan, dan satu lagi mesin scramjet yang digunakan untuk terbang dengan sangat cepat. Kedua mesin ini disatukan dalam satu kerangka yang sama. Selain pesawat militer, perusahaan Lockheed juga bekerja sama dengan NASA. Mereka membuat uji coba pesawat dengan nama X-59 Pesawat ini memiliki desain hidung yang sangat panjang dan runcing. Bentuk khusus ini direkayasa untuk mengatasi masalah suara pada pesawat berkecepatan tinggi. Biasanya pesawat yang terbang lebih cepat dari suara akan menghasilkan shockwave yang sangat keras di udara. Namun desain runcing dari pesawat X-59 mampu meredam suara tersebut. Hasilnya pesawat bisa terbang sangat cepat menembus batas suara, tetapi orang yang berada di darat hanya akan mendengar suara dengan pelan. Sistem navigasi dan luar angkasa. Divisi luar angkasa Lockheed memiliki peran yang sangat penting. Mereka membuat sistem navigasi dunia dan alat penjelajah luar angkasa. Yang pertama adalah satelit GPS Block 3. Satelit GPS Block 3 ini dibuat di pabrik di Colorado. Satelit ini juga merupakan alat militer yang sangat akurat. Satelit terbaru memancarkan sinyal sipil bernama L1C. Sinyal ini bisa terhubung dengan jaringan internasional, di mana satelit ini juga memancarkan sinyal khusus militer yang disebut M-Code. Sinyal militer ini 3 kali lebih akurat untuk menentukan target. Sinyal ini juga 8 kali lebih kuat menahan serangan peretas dan gangguan sinyal. Sebelum diluncurkan, satelit ini harus diuji coba terlebih dahulu. Satelit seberat ribuan pon ini diuji menggunakan suara yang sangat keras, dengan tingkat kebisingan mencapai 140 desibel. Pengujian ini sengaja dilakukan tujuannya untuk meniru getaran hebat di roket saat lepas landas. Kesuksesan Lockheed Martin juga ditopang 3 produk senjata utama lainnya. Ketiga senjata ini telah mengubah cara militer berperang di zaman modern. Senjata tersebut adalah jet tempur F-35, sistem pertahanan Aegis, dan rudal Javelin. Yang pertama adalah pesawat tempur F-35 Lightning. Pesawat tempur F-35 berawal dari program militer Amerika Serikat. Program ini merupakan proyek pembelian senjata terbesar dalam sejarah Departemen Pertahanan mereka. Hingga awal tahun 2026, lebih dari 1.300 pesawat telah selesai dirakit. Tahun lalu, perusahaan berhasil mengirimkan 191 pesawat. Ini adalah rekor produksi terbanyak mereka. Pesawat ini bukan sekedar jet tempur yang sulit dilacak radar, pesawat ini juga berfungsi sebagai komputer canggih yang bisa terbang. Keunggulan utamanya adalah kemampuan menggabungkan data dari berbagai sensor. F-35 bisa mengumpulkan banyak informasi dari lingkungan sekitarnya. Data ini diproses dalam waktu yang sangat singkat. Hasil pengolahan data ini ditampilkan langsung di kaca helm pilot. Data penting juga dikirimkan ke kapal laut atau pasukan kawan yang berada ratusan kilometer jauhnya. Saat ini Lockheed sedang berusaha menekan biaya perawatan F-35. Target mereka adalah menurunkan biaya operasional menjadi $25.000 per jam terbang. Yang kedua ada sistem pertahanan Aegis atau Aegis Combat System. Sistem Aegis ini adalah gabungan perangkat lunak, radar, dan juga peluncur rudal. Bagian paling penting dari sistem ini adalah radar berkekuatan tinggi bernama AN/SPY-1. Radar ini tidak berputar seperti radar pada umumnya. Bentuknya berupa plat datar yang dipasang di kapal. Radar ini menggunakan sinyal elektronik untuk melacak ratusan target sekaligus. Sistem ini juga bisa langsung mengarahkan rudal balasan dengan sangat cepat. Sistem Aegis ini terus dikembangkan untuk bisa menangkis rudal jarak jauh antar benua. Pada November 2020, sistem ini berhasil melakukan uji coba penting. Sebuah rudal pencegat meluncur hingga ke luar angkasa dan menargetkan target rudal musuh hingga hancur. Sistem Aegis di beberapa kapal juga bisa saling terhubung secara otomatis. Jika ada serangan datang, komputer di berbagai kapal akan menghitung posisinya.
Komputer akan menentukan kapal mana yang paling pas untuk menembak sehingga amunisi tidak terbuang percuma. Kemudian yang ketiga ada rudal anti-tank FGM-148 Javelin. Untuk pertempuran di darat, Lockheed membuat senjata penghancur kendaraan lapis baja bernama Javelin. Senjata ini dibuat untuk menggantikan sistem rudal lama yang sangat berbahaya bagi pemakainya. Pada senjata lama, prajurit harus diam dan tidak berlindung untuk mengarahkan rudal sampai mengenai target. Hal ini membuat mereka mudah untuk diserang balik. Sejak digunakan pada tahun 1996, Javelin mengatasi masalah tersebut. Prajurit bisa langsung bersembunyi setelah menekan tombol tembak. Sejauh ini, lebih dari 50.000 unit Javelin telah diproduksi. Senjata ini menjadi sangat dikenal di seluruh dunia. Javelin banyak dipakai oleh pasukan Ukraina untuk menghancurkan tank-tank dari Rusia. Semua langkah ini menjadikan Lockheed Martin sebagai penentu arah teknologi militer dunia. Saat ini mereka juga memperluas lokasi pembuatan senjatanya. Pabrik mereka kini ada di negara-negara sekutu di Asia, Eropa, dan Timur Tengah. Langkah ini memastikan teknologi buatan Lockheed Martin akan terus digunakan secara resmi oleh negara-negara tersebut. Strategi ini pada akhirnya mengukuhkan posisi mereka sebagai pemimpin industri pertahanan dunia, yang mana posisi ini akan terus bertahan hingga puluhan tahun ke depan. Dan ya, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.